menjelaskan tentang kasus pertama, di mana kasus ini adalah ada dua massa dan pada sebuah katrol. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini katrolnya itu yang digunakan adalah seperempat dari keliling lingkaran. Oke, sekarang kita tinjau dari beberapa hal yang ada di gambar tersebut. Nah, pertama, di sini seperempat lingkaran. Nah, karena total kali yang kita gunakan itu adalah Q1, Q2 dan seperempat lingkaran, pertama kita harus mencari dulu segini itu berapa nilainya. Nah, rumus dari satu lingkaran adalah satu keliling lingkaran sudah 2 PR. Nah, karena kita beri seperempat, kita bisa coret dari seperempat dibagi 2 itu setengah, jadi setengah PR. Nah, sekarang kita tinjau seluruh panjangnya, dimana panjang total dari sini sampai sini itu adalah L total Q1 ditambah Q2 ditambah seperempat lingkaran, yaitu setengah PR. Nah, bisa kita tulis sendiri ini. Lalu kita bisa mendapatkan nilai Q1 dan Q2, di mana Q2 yang kita dapatkan adalah L dikurangin setengah PR dikurangin Q2, dan Q2 sama dengan L dikurangin setengah PR dikurangin Q1. Atau kita bisa melihat nih bahwa L dan setengah PR itu adalah sebuah konstanta. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Q1 sama dengan minus Q2 ditambah konstanta, atau Q2 sama dengan minus Q1 ditambah konstanta. Nah, dari sini kita bisa turunkan terhadap waktu, di mana jadi kita bisa mendapatkan Q.1 dan Q.2, di mana Q.1 diturunkan seluruh ini diturunkan jadi Q minus Q.2 dan Q.2 sama dengan minus Q.1. Kenapa konstanta hilang? Karena konstanta ketika diturunkan akan menjadi 0. Nah, sudah sampai sini kita simpan. Lalu kita sekarang menganalisis energi yang terjadi, energi kinetik dan energi potensial yang ada pada sistem. Pertama, energi kinetik. Kita tahu bahwa rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Kita tulis setengah m1 v1 dan kuadrat plus setengah m2 v2 kuadrat. Nah, kita bisa lihat nih bahwa v itu apa sih? Nah, v itu adalah keturunan pertama dari Q. Nah, jadi karena ini v1, jadi kita ubah jadi Q1. Begitupun yang ini, karena ini v2, jadi kita ubah jadi Q2 dot kuadrat. Ini pun kuadrat. Nah, sudah sampai sini sama-sama Q dot. Nah, kemudian kita ubah karena kita ingin mencari Q1, that's why kita ubah yang dari Q2 menjadi Q1 di sini. Q2 sama dengan minus Q1 dot. Nah, kita ubah Q2 sini jadi minus Q1 dot kuadrat. Nah, karena ini sama-sama Q1 kuadrat, nah kita kumpulkan masanya, di mana M1 dan M2 dikali Q1 kuadrat. Jadi sampai sini sekarang kita menganalisis energi potensial yang ada. Di mana rumus energi potensial adalah NGH. Nah, energi potensial itu ada ketika sebuah sistem memiliki ketinggian. Kita analisis dulu energi potensial pada benda 1 dan pada benda 2. M1 GH1 dan M2 GH2. Nah, pada pada masa pertama tidak memiliki ketinggian, dan kita tulis H1 sama dengan 0. Sedangkan pada H2 itu bisa kita tulis ini Q2. Nah, Q2 kita bisa dapat dari sini. Q2 sama dengan minus Q1 plus C. Kita tulis deh minus Q1 plus C. Nah, ini 0, ini hasilnya 0. Kemudian kita mendapatkan hasil M2G dalam kurung minus Q1 plus C. Nah, kita kali lagi deh minus M2G Q1 plus M2G plus C. Kita sudah mendapatkan energi potensial atau energi kinetik atau V dan energi potensial atau T. Sekarang kita lanjut ke bagian Lagrange, di mana rumus Lagrange umumnya itu adalah L sama dengan T minus dikurangin V, di mana kita dapatkan bahwa T adalah setengah M1 plus M2 Q dot 1 kuadrat dikurangin minus M2G Q1 plus M2G C. Nah, kita tahu bersama dulu adalah dodo Q1 L dari L sama dengan DDT dari dodo Q1 dot dari L. Nah, kita kerjakan dari ruas kanan dan ruas kiri dulu. Nah, kita udah dapat ruas kiri nih, dodo L dari dodo Q1 dari L. Nah, L kita dapat ini, lalu kemudian kita tulis di sini. Nah, ini dari Q1 ya. Jadi yang kita kerjakan adalah yang memiliki Q1 dari persamaan ini. Yang memiliki Q1 adalah minus M2G. Nah, yang ini tadi hasilnya akan menjadi 0 karena kita turunkan terhadap Q gitu kan. Nah, Q diturunkan akan menjadi M2G. Kenapa? Jadi positif karena ini minus dan ini jadi positif. Oke? Nah, lanjut ke ruas kanan. Jadi T dari dodo Q1 dot L. Nah, kita tulis lagi persamaannya L tadi. Nah, kemudian kita analisis siapa sih yang memiliki Q dot. Nah, Q1 dot itu yang memiliki itu ini. Kemudian kita turunkan dulu pertama terhadap dodo Q1 dot L. Nah, ini menghasilkan M1 plus M2 Q dot, karena ini 2 dingin 1, terus 2 ke depan yang coret, terus Q-nya 1 deh gitu. Nah, sekarang kita turunkan terhadap DDT. Nah, DDT itu terhadap waktu kan. Jadi ketika Q1 diturunkan kembali akan menjadi Q double dot.
gitu. Nah setelah itu kita tahu Q double dot adalah sama dengan A, yaitu percepatan, karena Q dot itu adalah kecepatan, Q adalah jarak. Nah maka kita simpulkan bahwa N2G sama dengan M1 plus M2 dikali A1, karena ini kita bukan. Dan kita bisa pindah ruaskan, maka A1 sama dengan M2 per ini kita pindah, jadi M1 plus M2 kali ini. Apa itu semuanya? Saya di sini akan menjelaskan atau membahas atau menyelesaikan kasus kedua di mana ada sebuah ekor, sebuah benda bermassa M dihubungkan menggunakan tali sepanjang L dan sebuah katrol. Nah, apabila katrol itu berjari-jari R dan berputar dengan momen inersia I, nah Q double dot itu apa sih, berapa nilainya gitu. Nah, step yang pertama yang dilakukan adalah menentukan L, yaitu panjang talinya. L di sini itu sama dengan Q, dan L itu sudah diketahui bahwa setengah VR karena panjang tali yang digunakan hanya seperempat lingkaran, sedangkan rumus lingkaran kan 2 VR. Jika kita mencari seperempat dari lingkaran, makanya setengah VR. Karena di sini juga menggunakan satu benda aja, makanya L itu hanya sama dengan Q. Kemudian step kedua, mencari energi kinetiknya. Jadi kita ketahui bahwa energi kinetik benda itu setengah mv kuadrat, kemudian energi kinetik katrolnya itu setengah I omega kuadrat. Karena yang dicari pada kasus ini adalah energi kinetik yang dicari pada kasus ini adalah energi kinetik benda dan energi kinetik katrolnya. Nah, kemudian kita sama dengan setengah mq dot kuadrat karena v itu adalah turunan dari q. Jadi v itu adalah q dot kuadrat. Kemudian setengah plus setengah I per R kuadrat, karena omega itu kan adalah V per R. Jadi Q sama dengan setengah mq dot kuadrat plus setengah I Q dot kuadrat per R kuadrat. Jadi setengah sama dengan M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat. Kemudian yang kedua adalah dicari energi potensial pada kasus ini. Energi potensial bendanya itu kan rumusnya MGH, karena ditinjau dari bawah ke atas, makanya minus MGH, ini diganti dengan Q. Kemudian ke step selanjutnya persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange X sama dengan K dikurangi U atau energi kinetik dikurangi energi potensial, di mana X sama dengan setengah M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat dikurangi minus MGQ. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Euler Lagrange, itu dou Q L sama dengan DDT dou Q dot L. Nah, coba kita cari dari ruas kirinya dulu. Ruas kirinya kan dou Q L. L-nya kan sudah diketahui kan dari persamaan Lagrange ini. Jadi dou Q dari setengah M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat dikurangi minus MGQ adalah MG, karena di sini kan diturunkan terhadap Q kan. Jadi ketika Q dot kuadrat diturunkan terhadap Q, hasilnya itu menjadi 0. Jadi pada ruas sebelah sini itu hasilnya 0, sedangkan ini masih ada nilainya karena diturunkan terhadap Q. Ini ada Q-nya, jadi hasilnya MG. Kenapa positif? Karena ini minus ketemu minus jadi plus. Kemudian dicari ruas tangannya. Ruas tangannya kan tadi DDT kali dou Q dot L. DDT dou Q dot L kita masukin aja Lagrange itu setengah M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat dikurangi minus MGQ. Jadi DDT dari M plus I per R kuadrat dikali Q dot. Nah, seperti yang ruas dulu itu juga cari nih, M kan diterima terhadap Q dot. Makanya yang dicari di sini adalah Q dotnya. Hasil ini nilainya 0 karena diturunkan terhadap Q dot, sedangkan ini Q. Nah, ketika diturunkan ke sini, ini dicoret buat 2 kali 1, 2, 2 kali 1. Jadi DDT dari M plus I per R kuadrat adalah Q dot. Nah, DDT dari Q dot adalah Q double dot. Makanya nilai dari DDT M plus I per R kuadrat kali Q dot adalah M plus I per R kuadrat dikali Q dot. Kemudian, karena sudut kiri dan sudut kanan sudah diketahui, kita masukin aja sudut kiri sama sudut kanan. Sudut kirinya kan MG sama dengan M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat. Karena yang dicari apa? Q dot. Makanya Q dotnya di sini MG plus MG per M plus I per R kuadrat. Jadi karena Q double dot itu sebenarnya ada A yang artinya percepatan. Jadi A atau percepatan sama dengan MG per M plus I per R kuadrat.